Oke, kita lihat nomor satu di sini ada vitamin B, lalu kemudian vitamin E mo karadani hitsuyo na eiyo so de aru. Artinya adalah dia memiliki gizi ya, memiliki zat gizi yang diperlukan pada tubuh. Vitamin B dan vitamin E. Kita lihat di situ secara apa? Secara derajatnya dia sama tuh, karena sama-sama berbentuk vitamin, baik vitamin B maupun vitamin E. Nah, kalau no ue itu dia setara ya, cuman dia menambahkan. Kalau ini kan tidak menambahkan, hanya membuat sebuah eh, penggambaran saja bahwa ini dan ini gitu ya. Nah, Bakarika itu menambahkan tetapi yang di atas tambahannya. Ya tidak hanya begini, tapi bahkan begini. Nah, karena ada kata bahkan, maka dia harus menambahkan hal di atasnya. Nah, karena di sini sama-sama setara, jadi yang tepat di sini adalah bakari denaku. Ya, vitamin B, bakari denaku, vitamin I, mo karada ni hitsuyona eiyoso de aru. Jadi, vitamin B, tidak hanya vitamin B, juga vitamin I itu memiliki zat gizi yang bermanfaat untuk tubuh gitu ya. Lalu kemudian nomor 2, Genki natoki titik-titik surai tokimo watashi wa sampo ni dekakeru. Nah, di sini ada hal lazim. Saya itu lazim tuh pergi keluar untuk jalan-jalan. Nah, hal yang lazim, hal yang wajar ketika jalan-jalan adalah pada saat sehat. Nah, mungkin yang di luar prediksi orang ketika surai kan biasanya orang nggak keluar, tapi saya juga keluar kok. Surai tokimo ya dekakeru. Nah, ini kan polanya adanya wa motoyori ya. Selain wa motoyori di N3 tuh ada namanya wa mochirong. Ya, jadi ini penggambaran yang tepat pola kalimatnya adalah wa mochirong. Ya, saya sih sudah pasti ketika sehat pergi keluar untuk jalan-jalan. Tidak hanya itu, ketika sedih pun juga. Nah, gitu ya. Jadi wa mochirong. Di luar prediksi itu yang surai toki. Nah, kalau bakari kan penambahan ya, tadi sudah dijelaskan. Lalu kalau nikagirazu A, nikagirazu B. Nah, A-nya itu sifatnya masih rendah, B-nya itu menyeluruh. Ya, kalau pakai ni kagirazu. Lalu yang nomor 3, di sini ada zangyo, lalu kemudian kyujitsu suking, yaitu dinas di hari libur. Nah, ini kan sebenarnya hampir sama ya, mirip, tapi dia sifatnya menambahkan. Ya, di sini kan lembur, lalu ditambahin lagi dengan masuk dinas di hari libur. Nah, ini yang tepat adalah yang C. Ya, Zanggyo no Ueni selain daripada libur, karena saya juga masuk dinas di hari kerja, Hongshu wa totemu kareta. Ya, minggu ini pun amat sangat letih. Nah, kalau wa motoyori atau wa mochirong itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kalau Zanggyo wa motoyori sukareta. Nah, itu seakan-akan kalau yang Zanggyo ini udah pasti sukareta tuh. Gitu ya. Yang Kyujitsu Suking itu di luar prediksi. Nah, itu nggak masuk ke dalam teorinya kan. Nah, Nikagirazu mengembang ya untuk kalimat B, untuk kata yang ada di kalimat B. Lalu nomor 4, Karewa Kakoi. Nah, di sini dia keren. Terus ditambahin lagi nih, Gitamo, Utamo, Jozu. Dia mahir main gitar dan juga nyanyi. Nah, dia nambahin. Nambahinnya tapi lebih-lebih. Nah, nambahin lebih-lebih itu masuk ke Bakari. Ya, dia tidak hanya keren, tapi bahkan nyanyi, bermain gitar juga mahir. Seperti itu ya. Lalu kemudian yang nomor 5, Ryugaku Chuwa. Pada saat saya studi di luar negeri, Nihon no Gengo, bahasa Jepang, lalu Bungkao Manabu. Saya belajar budaya dan juga bahasa Jepang. Itu udah pasti ya. Lalu kemudian di sini Jibun no kuni no kotomo sutaete iko to kangaete iru. Nah, di sini ada hal yang setara. Kalau hal setara itu kan Bakari Denaku, tapi sebenarnya selain Bakari Denaku di sini ada Nomi Narazu. Setara ya. Oke. Nah, kalau Bakarika tadi ya meningkat, lalu Uwe menambahkan. Oke, kemudian yang nomor 6, King Eng Suruniwa. Ya, jadi untuk orang yang tidak merokok itu Honing no Ishi, ya kemauan diri sendiri. Lalu kemudian di sini ditambahkan Ishoni Kurasu Kazoku no Kyoryoku. Ya, jadi kerjasama
keluarga yang tinggal bersama kakak senai, diperlukan atau dibutuhkan. Ya. Nah, jadi di sini yang tepat adalah wa motoyori. Sebenarnya dengan ini cukup. Ini ya, honing no ishi. Ya, kakak senai, diperlukan kemauan dari si pelakunya untuk berhenti merokok kan. Nah, tapi tambahan di sini nih. Ishoni kurasu kazoku no kyoryoku ga kakak senai. Nah, mungkin kalian bingung kok di sini nggak partikel mo ya. Nah, secara teori tidak dikatakan bahwa partikel mo itu pasti partikel mo, tetapi mo toiyu arawasu kotoba ga arawasu kuru koto ga oi seringkali digunakan partikel mo, bukan berarti pasti minasan. Seperti itu ya. Jadi untuk yang bagian pertama jawabannya seperti itu minasan. Lalu kemudian kita masuk ke bagian kedua. Nah, bagian kedua ini Bung no Kumitate ya, agar kalian terbiasa saja sebenarnya kalau kita mengacu pada Shinkansen itu nggak ada latihannya. Tapi ini saya buat. Ya, jadi supaya terbiasa kalian, oh Bung no Kumitate itu gini, biar cepat aja ngerjainnya pada saat ujian. Nah, di sini kita lihat, ni kagirazu. Ni kagirazu itu ketemunya kata benda tanpa partikel. Nomor satu, kata benda udah ada partikel dua, dewa. Kodomo tanpa partikel, nah udah pasti di sini. Karena yang nomor tiga udah ada partikel mo. Gitu ya. Kodomo ni kagirazu. Nah, lalu kan ada subjek. Subjeknya di situ Nihong Dewa. Ya udah subjeknya pasti di depan dong. Nihong Dewa, Kodomo ni kagirazu. Nah, yang kalimat B-nya ada partikel mo, berarti di belakang pola kan. Di belakang ni kagirazu. Jadinya susunannya adalah 1, 2, 4, 3 gitu ya. Jadi di Jepang itu tidak terbatas pada anak-anak. Orang dewasa pun menikmati anime. Gitu ya. Lalu nomor 2 di sini pola kalimatnya adalah nominarazu. Nominarazu juga kalau menggunakan kata benda dia menggunakan tanpa menggunakan partikel, dan kalau dia kata kerja atau kata sifat dia menggunakan futsuke. Nah, di sini nggak ada kata sifat, semuanya adanya kata benda. Fikinaki di situ kata benda, sudah ada partikel wa. Lalu roshiago di situ kata benda juga, tapi partikelnya udah ada mo. Nah, ego di situ belum ada partikel. Nah, maka di sini gabung ya. Ego nominarazu. Nah, lalu fikinaki sebagai subjek itu di depan. Nah, yang partikel mo itu disandingkan dengan partikel mo lagi. Ya, jadi susunannya 2, 4, 1, 3. Jadi kalau kita baca secara utuh adalah fikinaki wa ego no minarazu Rosia gomo, Spain gomo, hanaseru. Jadi fikinaki itu tidak hanya bahasa Inggris, baik bahasa Spanyol maupun bahasa Rusia dia bisa berbicara, ya, dia menguasainya. Oke, kemudian nomor 3 minasang, pola kalimatnya adalah bakarika. Nah, bakarika sendiri menggunakan futsuke ya, futsuke-nya di sini kalau kata benda udah ada partikel nih, jadi nggak mungkin ketemu bakari, dan di sini ada partikel o. Yang futsuke di situ hanya nomor 3, berarti ya yaranai bakarika. Itu udah pasti ketemu di situ. Lalu kemudian yaranai itu tadoshi, maka kita perlu objek. Objeknya udah ada yang partikel o, yaitu sukudai. Nah, sukudainya kita gabung. Lalu kemudian gakoni. Ni itu keterangan tempat, entah itu tujuan atau aktivitas statis. Nah, karena sudah ada kata kerja gerak, yaitu kuru, aeru, iku, modoru, itu partikelnya kalau nggak ya ni. Nah, udah ada partikel ni nih. Kita udah tinggal gabung. Sisanya gabungin lagi. 2, 3, 4, 1. Ya. Sukudai oyaranai bakarika, gakko ni kuru kotomo meta ninai. Ya. Dia jangankan dia bukan hanya nggak ngerjain PR tuh, tapi lebih dari itu. Tapi bahkan dia jarang datang ke sekolah. Gitu ya. Oke, kemudian masuk nomor 4. Nah, di sini pola kalimatnya motoyori. Nah, motoyori sendiri harus ketemu partikel wa. Di sini udah ada nih densawa. Oke, gabung ya. Densawa motoyori. Lalu setelah motoyori, kemudian ada objek setara dan berpartikel mo. Maka kita sandingkan juga di sini 2 ya. Basu mo. Lalu kemudian karena di sini akhirnya titik, nggak mungkin partikel itu ada di akhir kalimat kecuali partikel no. Oke, saya ulangi ya, supaya kalian dapat memahaminya. Partikel nggak mungkin ada di akhir kalimat,
kecuali partikel no. Jadi hanya partikel no saja yang ada di akhir kalimat. Itu pun prasyarat, harus dijelaskan objeknya di kalimat sebelumnya. Misal contoh, kono borupen wa dare no desu ka? Nah, lihat no-nya di situ mengacu pada borupennya. Nggak ada yang tiba-tiba nano desu ka? Apa? Maksudnya apa gitu nano desu ka? Ya kan? Nah, no-nya di situ harus yang bersifat si objek sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Nah, maka kita perlu predikat. Predikatnya kalau nggak kata sifat, kata benda, dan kata kerja, ya. Kalau kata benda syaratnya satu, harus ada jodoshi yang disebut dengan perbabantu. Makanya ada des, ada da, ada dewa arimaseng, ada jarimaseng. Sama seperti kata sifat, i dan juga na. Nah, untuk kata kerja nggak perlu pakai jodoshi, karena jodoshi itu dalam arti bahasa Indonesia atau linguistik bahasa Indonesia disebutnya dengan perbabantu. Ya, jadi semua kelas kata itu harus menggunakan perbabantu. Karena struktur bahasa Jepang, predikatnya harus menggunakan verba atau kata kerja. Nah, caranya kalau kata benda dan kata sifat menjadi predikat, makanya ada perbabantu, ada des, ada da, ada data, gitu kan? Ada ja arimaseng. Nah, itu disebutnya perbabantu. Jadi, mengubah yang tadi itu kata benda, kata sifat menjadi kata kerja. Kalau udah kata kerja, makanya nggak ada kata des, nggak ada da, nggak ada desta, gitu ya. Karena dia nggak perlu perbabantu, dia udah perba. Nggak usah dibantuin lagi, dia udah jadi perba. Oke? Nah, makanya dia harus bisa ketemu mas, nai, makanya dia jadi gitu. Mas, nai, dan sebagainya. Nah, di sini udah ada nomor 3, tote inai, gitu ya. Sekarang kita gabung. 1, 4, 2, 3. Nah, sekarang kita baca secara utuh. Watashi ga umareta murawa densa wa motoyori basumoto teinai. Ya, jadi desa tempat saya lahir itu sudah pasti untuk kereta tidak dilalui. Dan bahkan atau bahkan bis pun juga. Itu mungkin orang di luar nalar. Wah, bis juga ternyata, gitu ya. Oke, terakhir yaitu nomor 5, UNI ya. Nah, ini udah ada polanya UNI ya, berarti kan 41 di sini. 42 ya. Lalu kemudian kire kata sifatna kalau ketemu uwe, nah itu harus pakai partikel na. Udah tinggal gabung aja kan 1 3 4 2 gampang ini. Kakak saya bukan kakak saya ya, One-chan berarti mengacu pada orang lain. Kakak-kakaan ya, kakak-kakaan itu apa namanya? Selain cantik dia juga pintar. Nah, secara kalimat kita bisa mengartikan ini kakak orang lain, tetapi pada ini ada pergeseran. Ini membuktikan bahwa bahasa itu sifatnya tidak statis, bahwa dinamis. Pergeseran dulu mungkin bisa dikatakan untuk onecang itu untuk orang lain, onesang dan sebagainya, okasang, otosang. Tapi bahkan semakin ke sini, bahkan okasang itu digunakan untuk ibu sendiri ya. Maka ada yang sebut okasang, manggil mamanya okasang gitu ya. Seperti itu minasang. Bos piteng nih. Oke ya. Seperti itu kira-kira minasang. Apa namanya soal kita hari ini ya. Kayak yang kemarin ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sensei. Ya, apa nih Nura ya? Sensei itu Nura apa yang Eca? nomor 5 tadi berapa Sensei? 1342 Eh, ya Sensei? oh iya, 1342. Ah, Satu tiga yes. empat satu berarti double. Oke, makasih Nura. Apa Eca? Iya Sensei. Ya, suaranya kecil sekali kayak ada dalam toples. Maaf Sensei. Oh iya iya iya. Oke, itu ya ada pertanyaan Minasang sebelum kita masuk Cokai dan juga Dokai. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Bentar, saya siapin dulu untuk Cokainya. Cokai dulu ya, awal Cokai. Eh, Dulu lah, tutupin dulu nih. Ini ada kebocoran nuklir kayaknya. Biar bocor.
Oke, ya. Nih, kita masuk ke Chokai Minasang ya. Nah, nih, seperti biasa kalau masuk di kelas saya selalu materi itu diawali dengan teori ya. Kenapa sih kok suka banget sama teori gitu? Ya masa langsung praktek gitu kan ya. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya itu agar nanti kesalahan kita nggak terlalu melebar gitu. Kalau kita langsung praktek ya tentu kita akan menemukan kesalahan. Nah dengan kesalahan itu ya akan menjadi pembelajaran. Tapi kan sifatnya jadi empirik. Siapa tahu kesalahannya jadi banyak. Tapi kalau dengan adanya teori kita udah bisa menghindari itu. Oh teorinya begini maka jangan kita lalui jalan itu gitu kan. Itu sebenarnya teori itu mempermudah kita untuk praktek gitu ya. Jadi jangan anti dengan teori. Nah, kalau kalian beli buku itu pasti ada namanya sukai kata. Ya, saya beli buku apapun kalau dia sifatnya sangkosho, referensi ya, buku pelajaran. Nah, itu pasti ada yang namanya sukai kata. Cara penggunaan buku. Kecuali kalian beli novel, lalu kemudian kalian beli eh, apa namanya buku sains, lalu kemudian self improvement dan sebagainya. Nah, itu nggak ada lah sukai katanya. Tapi kalau yang sifatnya sangkosho, ya buku yang kalian gunakan untuk belajar, itu ada yang namanya sukai kata. Gitu ya. Nah, ini buku-buku yang kita gunakan yaitu adalah buku pattern Betsu Tetei Doriru. Ya. Pattern Betsu Tetei Doriru itu mungkin adanya itu bab N5 dan N4 itu jadi satu. N3 mulai dia sendiri, N2 sendiri, N1 sendiri. Nah, kelebihan buku ini sebenarnya latihan. Latihan ya latihan-latihan soal. Makanya disebutnya dengan Mondaishu. Cuman ada penjelasannya enaknya. Tidak hanya di situ disertakan jawabannya ini, udah kita nyari sendiri. Tapi justru di situ ada penjelasannya. Gitu ya. Saya udah share belum ya buku ini Minasang? Udah kali ya? Belum. Belum, Sensei. Belum, Oke, mungkin Sensei. mungkin nanti saya share. Cuman kalau eh, sebisa mungkin jangan dikerjain dulu untuk ininya apa cokainya karena takutnya kalian udah lihat kunci jawabannya kan lihat kunci jawabannya jadi bengkyo ini narana indas ya jadi tapi untuk yang lain boleh silakan kalian kerjakan nanti akan saya share. Nah di sini coba kita lihat ada mondai tokukotsu kotsu itu tips kalau dalam bahasa Indonesianya tips menjawab soal ya. Ini nggak penting. Pokoknya istilahnya intinya di antara sini, Chokai itu di level Sokyu, Jokyu ya. Jokyu itu ada mondainya ada berapa nih? Ada 5 ya. Atau ada 5. Yang pertama yang akan kita apa namanya yang akan kita tempuh hari ini yaitu adalah Kadai Rikai, yaitu pemahaman tentang sebuah topik pembicaraan. Nah, di sini dikatakan nih, arubameng de ya di dalam sebuah situasi, gutai teki nakadai no kaiketsu ni hitsuyo na joho o kikitori. Kita mendengarkan sebuah informasi yang penting untuk improvisasi dalam apa namanya dalam permasalahan atau dalam topik secara konkret. Gutai itu konkret ya atau bahasa sederhananya dalam langkah nyata ya. Kemudian do kodo suruka o tekisetsu ni eraberuka o tou mondai des. Ini adalah sebuah soal yang dimana kita akan menjawab yang mana yang akan kita pilih lebih tepatnya atau aktivitas apa yang harus kita lakukan ya. Nah, nagarenya ya urutannya itu biasanya kita nomor satu mendengarkan apa soalnya. Soalnya ngapain nih? Misalkan contohnya, kono ato nani o shimasu ka? Nah, biasanya gitu tuh. Itu satu. Lalu urutan kedua adalah kaiwa nado o kiku. Terus kita akan dengerin dia kaiwa ya, percakapan. Lalu kemudian nomor ketiga, kita akan diperdengarkan lagi. Sekali lagi tuh soalnya. Ya, misalkan kono ato nani o shimasu ka? Nah, kira-kira kayak gitu. Diulangi ya. Jadi ada 2 kali pertanyaan. Lalu kemudian di sini baru kita pilih insatsu shite aru sentakushi o mite ichi kara 4 no naka kara mottomo yoi mono o erabu. Jadi kita memilih
Jawaban yang tepat antara nomor 1 dan nomor 4. Itu Kadai Rikai. Ya. Nah, kedua poin Torikai bedanya satu dengan Kadai Rikai. Kalau Kadai Rikai itu Zutto, nah kalau poin Torikai nanti ada nomor 2 nih. Ichi kara yongno sentakushi o yomu. Nah, jadi ada nanti yomu jika nggak rimas. Jadi setelah pertanyaan, terus dia diem tuh. Diem selama beberapa waktu. Nah, dalam beberapa waktu itu kita baca soalnya. Ya, baca soalnya sentakusinya atau apa opsinya. Jadi antara 1, 2, 3, dan 4, apa bedanya nih? Nah, lalu masuk nomor 3 kan, dengerin Kaiwa, lalu nomor 4 akan diperdengarkan soalnya lagi. Gitu ya. Nah, oh berarti susahan Kadai Rika ya memang porsi nilai porsi skala poinnya pun lebih gede Kadai Rika kan. Kalau Kadai Rika itu 3 poin ya poin Torikai 2. Dia lebih rendah skala poinnya. Nah, ada lagi yang lebih sulit yaitu Gayo Rikai. Gitu ya. Apa namanya? Dia lebih kepada pemahaman konsep. Nah, pertama, ini Bondai 3 tuh di N2 itu nggak ada sentakusinya, nggak ditulis sentakusinya. Sentakusinya pun kita diperdengarkan saja. Ya modalnya cuma satu, ya kita dengerin fokus. Kalau yang Gayo Rikai, porsi poinnya pun lebih tinggi, dia 4. Ya, kalau ini 3, ini 2, nah ini 4 nih. Tuh. Nanti ya kalau ini berurut aja kita. Sekarang kan hari ini kita cuman Kadai Rikai saja. Saya cuma mau ngenalin aja nanti. Ada berapa mondai sih nanti di apa namanya level N2 gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian nomor 4 ada namanya Sokuji Oto. Nah, Sokuji Oto dari N5 kita udah terbiasa. Apa tuh Sokuji Oto? Respon. Ya, biasanya ada ya. Dan opsinya pun cuma 3. Dia cuma 3. Misalkan arigato gozaimasu jawabnya apa gitu ya. Ichi, Tondemonai, ni Odaiji ni, Sang Kyosuke Kudasai. Nah, kira-kira kayak gitu minasan. Ya. Nah, ini porsi poinnya lebih rendah 1, orang dia mah gampang. Ya, sentakusinya pun cuma 3. Nah, terakhir ada namanya Togorikai, di mana nanti dia punya 2, dibagi lagi nih. Togorikai ada 2. Nah, jadi biasanya kita dengerin berita dan sebagainya, terus di akhir kayak gini. Contohnya di menu lah ya, jangan berita, apa namanya, kita pergi ke sebuah restoran, ada laki-laki dan perempuan. Dia sedang bilang, wah, kos yang A tuh lebih murah loh, dia ada diskon ini, terus kos yang B itu lebih mahal, cuman gizinya lebih banyak. Nah, yang si apa gitu ya dideskripsikan, yang di apa dideskripsikan. Nah, kemudian nanti ditanyakan tuh, perempuan itu milihnya kos yang mana? Lalu kemudian yang laki-laki milihnya kos yang mana? Nah, ini porsi poinnya juga 4 minasan. Tinggi. Karena ini kita nggak di print apa-apa, ya modalnya cuma dengerin aja udah. Sorry kalau yang ini di print, cuman ya paling yang ini doang. Itu milih apa? Kosu. Kosu bukan deskripsinya. Gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan minasan. Kita mulai dari Kadai Rikai dulu ya. Pemahaman tentang topik. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita langsung masuk ke mondainya. Nah, di sini kalian bisa lihat Kadai Rikai Ichibang. Gambar biasanya Kadai Rikai biasanya ya, nggak semua. Nah, cara menjawabnya adalah ini kan dari opsi 1, 2, 3, dan 4 itu tentu ada perbedaan. Nah, sebelum kalian dengerin ya soalnya atau kaiwannya, kalian harus tahu dulu, kalian harus jeli bedanya apa sih? Oh, berarti antara 1, 2, 3, dan 4 ada warna perbedaannya. Lalu apa lagi selain warna? Model. Oh, modelnya beda tuh. Ada yang ininya lancip, kecil, ini lancip, ini gede, lebar, ini enggak lancip tuh bulat. Nah, ini lancip. Gitu ya. Terus semuanya pakai high heel. Nah, berarti semuanya akan nggak perlu dipedulin high heel-nya karena semua ada. Paling bedanya cuma bentuk dan juga warna. Gitu ya. Oke, coba kita mulai nomor 1. Gini aja cara jawabnya, saya beri waktu 2 kali kesempatan.
Jadi kalau kalian kesempatan satu kalian belum bisa jawab, itu kalian bisa apa namanya? Kalian bisa bilang moichido ya, onegaishimasu, atau kalian bisa pakai reaksi. Reaksi itu kalian kalau di Gawai saya nggak tahu, kalau di laptop ada kayak gini nih. Mana ya? Muncul nggak tuh? Muncul Sensei. Ya Yang kayak gitu tangan. ya. Tangan, betul. Nah, jadi kalau ada yang angkat tangan nanti akan saya apa namanya? Akan saya ulang sekali lagi. Tapi batasnya cuma 2 ya. 2 kali doang. Cuma 2 kali kesempatan, sebisa mungkin semua jawab. Supaya saya tahu kan. Sebenarnya kan Noryoku Shiken itu nggak ada pengurangan poin. Mau kalian bisa apa enggak, ya jawab aja. Kecuali kalian TOEFL atau TOEIC. Itu ada pengurangan poin. Kalau Noryoku Shiken nggak ada pengurangan poin. Jadi walaupun nggak tahu ya jawab aja. Asal-asalan. Daripada kalian nggak jawab, kalau kalian nggak jawab 100% kalian nggak dapat poin. Tapi kalau kalian jawab, kan ada 4 tuh opsinya. Salah satunya pasti ada yang betul. Dan peluang kalian 25% betulnya. Kalau secara matematika kan gitu ya. Ya. Oke, kita mulai. Dari nomor 1 ya. Jawabannya seperti biasa di chat saja ya. Mana sih? Oh ini ya. Ikimasho. Dengeran ya. 1番、女の人が靴屋で店員と話しています。女の人はどの靴を買おうと思っていますか？先が尖ったのって指が痛くなるでしょう？靴の厚さと幅があれば痛くないのもありますよ。ちょっとこちらをお試しください。あ、本当。でもこれちょっと派手じゃない？ヒールも高いし。その高さのは履きやすいですよ。それと同じ形ので、黒はいかがですか？派手な感じでもないと思いますが。あら、本当。これおいくら？女の人はどの靴を買おうと思っていますか？ Oke. Yang belum dapat silakan bilang mau Ichido boleh. Tahu kalian mau angkat tangan ya. Nggak boleh. Sensei moichido onegaishimasu. Oke des, mau Ichido kikimashou ne. Saigo no chance. 1番、女の人が靴屋で店員と話しています。女の人はどの靴を買おうと思っていますか？先が尖ったのって指が痛くなるでしょう？靴の厚さと幅があれば痛くないのもありますよ。ちょっとこちらをお試しください。あ、本当。でもこれちょっと派手じゃない？ヒールも高いし。その高さのは履きやすいですよ。それと同じ形ので、黒はいかがですか？派手な感じでもないと思いますが。あら、ほんと。これおいくら？女の人はどの靴を買おうと思っていますか？ Ya, silakan. Oke, di sini Sopi udah, Dede, Eca Nurah, Pipi, Asabal, Suki. Ya, yang lain harus jawab ya. Oke, Ayu, Elga, Lili, Nasria. Oke, semuanya sudah. Ya, Elga direvisi ya. Sip. Oh ya, Riri. Ides. Yo, dozo. Oke, sekarang kita bahas. 1番、女の人が靴屋で店員と話しています。 Nah, sebenarnya itunya nggak penting sih, Minasang. Yang penting tuh ya, dia nanyain apa gitu kan. Itu nggak penting. Yang penting adalah nih di sininya setelah ini.
女の人はどの靴を買おうと思っていますか？ Nah, tuh ya, dari onnanya itu penting soalnya karena ada onna dan otoko kan. Nah, itu biasanya yang membedakan onna atau otoko yang ditanyakan. Yang ditanyakan onna. Onna no hito wa donna kutsu o kao to omotte imasu ka? Nggak usah tulis pakai hiragana, langsung aja tulis pakai bahasa Indonesia. Cewek mau beli yang mana gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kan kalau ini namanya Monda Yoshinya bisa dicoret-coret kan. Kalau Noryoku Shikeng itu kalian coret aja nggak apa-apa di situ. Cewek mau beli yang mana, yang penting kalian tahu kode-kodenya. Jadi nggak perlu harus tulis rapi gitu ya. Oke, kita dengarkan kaiwanya. 先が尖ったのって指が痛くなるでしょう？ Nah, kan yang ditanya perempuan. Nah, kita fokus sama perempuannya. Perempuannya bilang, Saki ga togatta no wa yubi ga itaku naru desho. Artinya apa? Togaru, dari kata togaru. Itu sama dengan surudoi, lancip. Yang depannya lancip bukannya sakit ya, kakinya, jarinya. 靴の厚さと幅があれば痛くないのもありますよ。 Terus laki-lakinya bilang si Teningnya ya, seandaikan apa namanya, kalau entah itu besarannya, lebarnya itu pas, kadang juga nggak bikin sakit kok, gitu ya. ちょっとこちらをお試しください。 Oke, coba aja yang ini. あ、 Itu mengacu pada yang lancip tadi ya, karena topik pembahasannya kan yang lancip. Terus dicoba nih sama yang perempuan. 本当。でもこれちょっと派手じゃない？ Berarti setuju, berarti nggak sakit. Ah, honto, oh bener juga ya, berarti nggak sakit. Tapi dia bilang, ini bukannya terlalu mencolok ya? ヒールも高いし、 その高さのは履きやすいですよ。 Katanya heel-nya juga cukup tinggi. Lalu kata Teningnya untuk heel segitu sih cukup lah. それと同じ形ので、黒は Nah, masih dengan onaji katachi. Ya. Kalau dengan bentuk yang sama, ada nih yang warna hitam. Ombang wa kuroi ya. いかがですか？派手な感じでもないと思いますが。 あら本当。 Wah, dia setuju berarti kan? Dia setuju dengan penawaran Tening. Ara honto, oh, betul juga katanya. これおいくら？ Dia nanya, ikura. Nah, berarti kan itu dia udah setuju ya. Nah, berarti pembahasannya adalah yang lancip, yang ini tentu salah. Kemudian kalau yang apa namanya? Kalau yang putih mencolok, makanya dia sebut dengan kuroi. Ada janai. 4 juga salah. Berarti kan antara 2 dan 3. Apa sih bedanya antara 2 dan 3? Ini terlalu sempit. Nah, tadi dia bilang kalau habaga reba, kalau agak lebar itu nggak sakit. Berarti kalau sempit sakit. Pernyataan terbaliknya kan gitu. Nah, berarti yang dipilih adalah yang sangbang. Itu ya. Seperti itu minasang. Oke, lanjut. Bentar minasang, saya ke toilet dulu ya. Ketemu ini. Oke, sekarang kita nomor 2 ya minasang ya. Ini Bang Mata Kiki Masyo nih.2番、 女の人と男の人が話しています。部屋を借りるときにかかるお金は家賃の何ヶ月分ですか？アパートに入るとき、はじめに敷金と礼金っていうのがそれぞれ家賃の2ヶ月分ずつかかるんだって。
その他に不動産屋に契約金も1ヶ月分払わなくちゃいけないんだよね。ううん。この不動産屋はその半額でいいんだって。そうか。よかった。でも、初めの1ヶ月分の家賃も初めに払わなくちゃいけないんだよね。そうすると、家賃が1月4万円だから、部屋を借りるときにかかるお金は家賃の何ヶ月分ですか？ Oke. Ada yang udah jawab, ada yang mau ichido. Kita mau ichido Sensei berarti. moichido onegaishimasu. Oke des, ii desu yo. Ikimashou ne. 2番、女の人と男の人が話しています。部屋を借りるときにかかるお金は家賃の何ヶ月分ですか？アパートに入るとき、はじめに敷金と礼金っていうのがそれぞれ家賃の2ヶ月分ずつかかるんだって。その他に不動産屋に契約金も1ヶ月分払わなくちゃいけないんだよね。ううん。この不動産屋はその半額でいいんだって。そうか。よかった。でも、初めの1ヶ月分の家賃も初めに払わなくちゃいけないんだよね。そうすると、家賃が1月4万円だから、部屋を借りるときにかかるお金は家賃の何ヶ月分ですか？ Oke. Helga ganti ya. Echa sama Nura sama 4. Saya ini. Abal, Tina, Pipi, Suki, Nasria. Iya. Jawab aja sob, feeling. Orang mah. Nah, gitu dong. Oke, mungkin banyak yang belum paham ya. Nah, sekarang kita dengerin. Memang kalau yang berkaitan dengan angka agak tricky sih ya. 2番、女の人と男の人が話しています。部屋を借りるときにかかるお金は家賃の何ヶ月分ですか？ Oke, ketika kita ingin meminjam apartemen gitu ya. Kira-kira kita bayarnya itu per berapa bulan untuk pertama kali nih. Ya, di awal itu kita bayarnya berapa bulan nih. Ya, jadi sebulannya segini untuk bayar di muka gitu ya. Di pertama kali itu pada saat pertama kali minjem berapa bulan sih, per berapa bulan gitu ya. Kuat, oke, nyimak, daijoubu desu yo. Kita dengarkan sekarang. アパートに入るとき、はじめに敷金と礼金っていうのがそれぞれ家賃の2ヶ月分ずつかかるんだって。 Ya, lihat ya, di sini ada shikiking dan reiking. Ya, jadi shikiking itu apa namanya? Deposit ya minasang ya. Terus reiking, uang jasa. Nah, sore-sore berarti masing-masing katanya. Masing-masing itu 2 bulan. Nah, berarti 2 ya. Shikiking, nih, si kita tandain si. Terus ditambah 2 lagi, reiking, uang jasa, rei. Nah, lalu その他に不動産屋に契約金も1ヶ月分払わなくちゃいけないんだよね。oke, lalu kata dia, kata laki-lakinya, terus kita juga harus bayar yang namanya keiyakuking, yaitu uang jaminan lah paling enggak. Jadi kayak uang kontrak gitu ya, kontrak pertama. Nah itu katanya ikaget subung, oh 1, biaya kontrak ya, keiyaku. Tuh, terus tadi tapi ceweknya nyangkal kan tadi ya. Nih, ceweknya bilang gini. うん。この不動産屋はその半額でいいんだって。 Nah, katanya kalau buat si apa Fudo Sangya itu kayak apa ya di sini ya? Makelar lah ya. Jasa dah, uang yang nyari-nyariin gitu ya. Properti ya, perusahaan properti. Katanya dia bukan 1, hanggaku katanya, setengah harga, berarti setengah dari 1 yaitu 0,5 kan. Set, dirubah nih jadi 0,5. Lalu
そうか。よかった。でも、初めの1ヶ月分の家賃も初めに払わなくちゃいけないんだよね。そうすると、家賃が一月4万円だから。Oke, kata dia, terus katanya juga ya, kalau misalkan kita mau minjem ya apa biaya sewanya satu, kita harus bayar di muka dulu per 1 bulan. Oke, tambahin lagi satu minasang. Tuh, udah jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 0,5 4,5 ditambah 1 5,5. Jadi yang pertama kali yang harus kalian bayar itu adalah 5,5 bulan. Nah, jadi yang tepat sangbang minasang ya. Oke. Nah, mungkin banyak yang bingung ya, kok kenapa kok 5,5 ya guys, seperti itulah penjelasannya. Oke, masih kita lanjut ya untuk cokainya. Nasria sama Pipi nggak apa-apa turunin aja tangannya takut pegel. Oke. Nah, sekarang Aku kita nggak tahu cara nuruninnya, Sensei. cara turuninnya nggak tahu, di demo biar turun dia tuh. Sensei turunin itu tadi. Oh, udah tuh. Udah turun, Saya- Sensei. Oh iya. Nah, Nasria akhirnya turun juga ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang gambar lagi nih ya. Nah, kalau gambar kan biasanya agak mudah lah minasang ya dibandingin dengan angka. Angka tadi tricky, ya kan? Kita harus benar-benar paham. Nah, kalau gambar kita paling kita lihat tuh perbedaan aja. Nih, kayak 1 dan 2 ya. Apa sih bedanya? Dia ada apa ini? Amandel ya? Bukan apa ini? Dasi ya minasang ya. Jadi ini nomor 1 dasi, nomor 2 nggak ada dasinya. Terus nomor 3 apa lagi bedanya? Oh, nggak ada dasi sama ini nih. Apa? Garis-garis. Sensei. Ya, Shimamoyo ya. Terus 4 ininya blazernya dia warnanya hitam ya. Oke, kan gampang kan kalau gambar kita secara psikologis juga perempuan kan lebih detail mengenai bentuk ya. Jadi lebih mudah. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih ke apa namanya? Bacaan, terstruktur. Oke, coba sekarang kita dengarkan yang ini ya.課題理解1、応用問題。まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、下の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。女の人はどんな服装で面接に行きますか？ねえ、入社試験の面接、こっちの黒のスーツとこっちのグレーのスーツとどっちがいいと思う？面接ってみんな黒のスーツで行くから印象に残らないんじゃない？でもグレーのスーツだと中に何を着るか難しいのよね。白いシャツだと地味だし、この島のシャツは派手な感じがするし。そうかな。合わせてみれば？ほら、島のシャツも思ったより派手じゃないし、白だってこうやってスカーフを首に巻けば素敵だよ。ほんとだ。どちらもいいわね。でもシャツは無地の方がいいと思うから、こっちの方がいいわね。女の人はどんな服装で面接に行きますか？ Oke, ada yang jawab, ada yang mau ichido. Berarti kita mau ichido ya. Kesempatan terakhir minasang. Mau ichido kikimashou. 課題理解1、応用問題。まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、下の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。
1番、男の人と女の人が話しています。女の人はどんな服装で面接に行きますか？ねえ、入社試験の面接、こっちの黒のスーツとこっちのグレーのスーツとどっちがいいと思う？面接ってみんな黒のスーツで行くから印象に残らないんじゃない？でもグレーのスーツだと中に何を着るか難しいのよね。白いシャツだと地味だし、この島のシャツは派手な感じがするし。そうかな。合わせてみれば？ほら、島のシャツも思ったより派手じゃないし、白だってこうやってスカーフを首に巻けば素敵だよ。ほんとだ。どちらもいいわね。でもシャツは無地の方がいいと思うから、こっちの方がいいわね。女の人はどんな服装で面接に行きますか？ Sensei apa itu moji? Bukan moji, muji, polos. Muji. Oh, polos ya. Kalau moji kosakata. Oke, Pipicang, Sopi, Sabal, Elga, Dede, Nasriah, Rina. Ah, yang belum-belum nih. Saya tagih. Ayu. Eca mana Eca? Menurah. Suki. Oke, udah. Ah, tuh gitu dok. Riri. Ri. Oke, sekarang kita bahas nih minasang ya Kak. Jawabannya bervariasi ya. 課題理解1、応用問題。まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、下の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。女の人はどんな服装で面接に行きますか？ Oke, yang ditanyakan adalah onano hito, perempuan ya. Perempuan itu kira-kira dia menggunakan baju apa pada saat interview, gitu ya, wawancara. Oke, tulis saja di Monda Yoshinya, perempuan pakai baju apa, gitu ya. ねえ、入社試験の面接、こっちの黒のスーツとこっちのグレーのスーツとどっちがいいと思う？ Nah, dia minta saran minasang kepada laki-laki ya. Untuk mensetsu, untuk masuk perusahaan, kira-kira menurutmu yang lebih apa namanya? Yang lebih bagus itu warna abu-abu ya atau warna hitam gitu kan katanya ya. Terus kata 面 laki-lakinya, 接ってみんな黒のスーツで行くから、 nah di sini lihat ya, ini usulannya. Kalau orang-orang itu biasanya mensetsu menggunakan baju hitam. 印象に残らないんじゃない？ Nah, dia konfirmasi lagi, bukankah nanti nggak berkesan insoni nokoranai? Inso itu kan kesan ya, nokoranai berarti nggak akan berkesan. Kayak biasa aja seperti orang lain gitu, nggak ada bedanya. でもグレーのスーツだと中に何を着るか難しいのよね。 Lalu kemudian dia muncul kekhawatiran minasang yang perempuan. Tapi kalau saya pakai yang kelabu, ya kelabu itu dalamnya, maksudnya bagian dalam itu pakai apa saya bingung dah. 白いシャツだと地味だし、 Nah, kalau saya pakai daleman putih, jadi kayak polos-polos aja gitu ya sederhana banget. この島のシャツは派手な感じがするし。 Sima itu artinya adalah garis atau strip. Yang tadi saya bilang sima moyo ya. Tapi kalau pakai yang strip-strip jadi kayak mencolok banget. そうかな。合わせてみれば？ Nah, kalau orang bilang so kana, itu nggak setuju minasang dengan ide itu. Dia bilang, apa iya gitu ya. Coba cocokin, awas ya mireba. ほら、島のシャツも思ったより派手じゃないし、 Nah,
muncul katanya. Apa namanya, Shimanosatsu. Kalau pakai baju yang garis-garis, omotayori hadejanai. Tidak dibandingkan dengan perkiraan kita, dia tidak terlalu mencolok kan. Lalu, 白だって、こうやってスカーフを首に巻けば素敵だよ。 tapi kalau kamu mau pakai yang putih, terus kemudian kamu lilitkan atau kamu pasang scarf gitu ya, atau ya semacam apa? Bukan dasi berarti di situ ya, yaitu semacam lilitan di leher gitulah ya, scarf bahasa Indonesia bingung saya. Nah di situ apa, keren, steky. Nah berarti kan usulannya jadi ada dua kan. Nah yang nomor 2 itu dia bilang apa, Jimmy sederhana, terus yang pakai hitam kan nggak dipilih, Insoga no Koranai. Nah peluangnya antara 1 dan 3. Nah si perempuan milih yang mana? 本当だ。どちらもいいわね。 Nah dua-duanya dia bilang bagus. Dochira mo iwa nih, dua-duanya bagus. でもシャツは無地の方がいいと思うから。 Nah kata dia ya. Tapi menurut saya kayaknya sih lebih baik yang polos deh, muji kata dia. こっちの方がいいわね。 Nah, Kochinoho ga iwa nih. Kita cari yang polos adalah yang ini. Berarti yang pakai scarf. Dakara ma ichibang noho ga sekai. Kan si perempuan nggak mau yang sima. Kalau muji itu polos ya. Nah, seperti itu minasan. Oke, dakara ma ichibang noho ga sekai desu ne. Oke. Sip, banyak yang betul. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang angka lagi minasang ya. Hati-hati nih, angka ya, hitung. Oke, kita mulai ya.2番、男の人と女の人が話しています。男の人はどのカードを買いますか？交通費って結構かかるよね。そうよね。切符じゃなくてカードを買うと安くなるわよ。へえ、例えば？昼の時間帯だけ使えるカード。マイカって言うんだけど、一番割引が多いんだって。でも、夜は使えないんでしょ？他には？どの時間帯でも使えるのもあるわよ。エブリパスは電車もバスも両方使えるの。それからトレインパスは電車しか使えないけど、エブリパスより割引が多いってカード。僕は電車とバスと両方使うからこっちだね。1000円、3000円、5000円、1万円まであるのか。1万円のだとかなり割安になるね。でも田中くん、こういうのよくなくすじゃない。そういう時のショックも大きいから、せめて半分ぐらいにしといたら？そうだね。男の人はどのカードを買いますか？ Oke. Nah, ada yang mau ichido nggak nih? 先生、もう一度お願いします。 Oke des, mau ichido kikimashou ne. はい。2番、男の人と女の人が話しています。男の人はどのカードを買いますか？交通費って結構かかるよね。そうよね。切符じゃなくてカードを買うと安くなるわよ。へえ、例えば？昼の時間帯だけ使えるカード。マイカって言うんだけど、一番割引が多いんだって。でも、夜は使えないんでしょ？他には？どの時間帯でも使えるのもあるわよ。エブリパスは電車もバスも両方使えるの。それからトレインパスは電車しか使えないけど、エブリパスより割引が多いってカード。僕は電車とバスと両方使うからこっちだね。1000円、3000円、5000円、1万円まであるのか。1万円のだとかなり割安になるね。でも田中くん、こういうのよくなくすじゃない。そういう時のショックも大きいから、せめて半分ぐらいにしといたら？そうだね。男の人はどのカードを買いますか？
Oke, semuanya. Dede, Suki, Sopi, Nasria, Pipi, Asabal, Riri, Eca, Nura, Elga, Rina, Ayu, semuanya betul, Sangbang. Jadi nggak perlu saya jelasin ya, karena kan semuanya betul. Kalau saya jelasin malah eh jika apa ya muda ya, muda Zukai. Paling ada kosakata yang kalian bingung nggak apa Minasang? Nggak ada ya? 大丈夫です。 Daijoubu desu ne. Ya betul ya jawabannya yang Sangbang. Karena yang nomor 5 tadi kan hanya dipakai siang, lalu kalau yang nomor 5 itu dia cuma bisa densha, basu nggak bisa, tapi waribikinya lebih banyak. Nah kalau eburipas itu dia ryoho maupun basu maupun densa. Dan si laki-lakinya kan perlu densa dan juga basu. Nah awalnya dia mau 10.000, cuman dikasih usulan ya sama perempuan. Gimana kalau setengah aja? Oh dia bilang oke. Nah dakara masang bang mahu gasekai. Kayaknya 1-2 kali lagi masih cukup lah cokai ya sebelum kita dokai. Oke 2 kali lagi ya. Oke. Nah, ini juga tips ketika kadai rikai nggak cuma gambar kadang-kadang ya, dan nggak cuma angka, kadang-kadang ada yang seperti ini juga bacaan. Nah, kalau misalkan kalian lemah di bacaan, itu kan biasanya ya nggak langsung nih Ichibang apa gitu. Biasanya dia mondainya dulu, Mazu, Shitsumo wo kiite kudasai. Sebenarnya itu nggak perlu. Kalau kalian udah tahu teori atau ya nagarenya, ini nggak perlu kalian dengerin. Kalian fokus ke opsinya aja. Nah, antara 1, 2, 3, dan 4, itu perbedaannya apa? Kayak nomor 1 kan, Kyono Hiru Sugi. Kemudian Nibang, Ashtaiko. Sangbang, King Yobi Made no Aida. Kemudian yang Yongbang, Getsuyobi. Nah, itu kalian artiin dalam bahasa Indonesia nggak masalah di sini. Kan di Mondayoshinya kan boleh dicoret-coret. Bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia. Agar Yomiyasui lebih mudah kan. Oke ya, coba kita dengarkan lagi. 質問を聞き本の中でください。1番、事務室の人と学生が話しています。学生はいつ先生に相談に行くといいですか？すみません。本田先生にご相談に伺ったんですが、いらっしゃらないようなんです。ああ、朝から急な会議があって、まだ終わっていないようなんです。ちょっと長引いているようですね。そうですか。じゃあ改めて伺います。あ、先生は明日からご出張ですね。週明けからは通常のご予定です。じゃあ週明けに。失礼します。学生はいつ先生に相談に行くといいですか？ Ichido lah pasti ya kan. Oh, susah ini kosakatanya. Pasti kalian susah tuh shuake, ya kan? Shuake. Nih, saya kasih tipsnya deh. Shuake. Kalian kan banyak yang ini, apa namanya, kaigo. Pasti tahu istilah yoru ake kan? Nah, yoru ake itu kapan? Oh, ake berarti yoru. Yoru kan ini. Terus ada kata ake. Tapi waktunya di sini. Nah, gitu. Oh, berarti ake itu apa artinya? Gitu ya. Oke, sekarang kita dengarkan sekali lagi. 課題理解、もひひ1番、事務室の人と学生が話しています。学生はいつ先生に相談に行くといいですか？すみません。本田先生にご相談に伺ったんですが、いらっしゃらないようなんです。ああ、朝から急な会議があって、まだ終わっていないようなんです。ちょっと長引いているようですね。そうですか。じゃあ改めて伺います。あ、先生は明日からご出張ですね。週明けからは通常のご予定です。じゃあ週明けに。失礼します。学生は
いつ先生に相談に行くといいですか？ Oke, yang udah jawab Asabal, Topi, Ega, Rina, Asabal diganti, Ayu, Riri, Pipi, Dede, Sopi. Eca Nurah, oke. Oke, Suki-chan, sip. Jadi ake tadi ya dibilang ake itu akhir gitu minasang. Akhir ya. Nah, makanya kan di jadwal kalian tuh biasanya ada yoru ake ya. Itu kan akhir malam. Subuh kan jadinya kan yoru ake. Sama seperti danjiki ake. Ada namanya danjiki ake no oiwai, perayaan akhir puasa itu lebaran. Ada yang disebut dengan danjiki ake sokuji. Nah, itu buka puasa. Itu kan juga sama artinya dengan akhir dari puasa kan. Nah, ake itu berarti artinya akhir gitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan karena teman-teman banyak yang beda nih jawabannya. Oke. Nah, untuk opsi nomor satu itu artinya kyo no hirusugi, artinya adalah lewat dari hari ini, siang hari ini ke sore gitu ya, karena sugi lewat. Kemudian ashita no iko, setelah besok ya, lalu kemudian kinyobi made no aida, antara dari hari itu sampai di antara hari itu sampai hari Jumat, lalu kemudian getsuyobi iko. Nah, di sini adalah setelah hari Senin gitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan. 1番、事務室の人と学生が話しています。学生はいつ先生に相談に行くといいですか？ Nah, kira-kira kapan dia bisa sodang dengan sensei? Perempuan ya. すみません。本田先生にご相談に伺ったんですが、いらっしゃらないようなんです。 Dia menggunakan bahasanya halus sekali, pakai keigo ya. Sumimasen, Honda Sensei, ni gosodang, ni o ukagaitai. Ya, saya ingin datang atau mengunjungi untuk berkonsultasi dengan Honda Sensei. Lalu kata dia, irasaranai, pakai songkeigo. Irasaranai itu inai, inayo des. Sepertinya nggak ada. ああ、朝から急な会議があって、まだ終わっていないようなんです。ちょっと長引いているようですね。 Terus katanya dari pagi itu ada rapat mendadak. Nah, sampai sekarang belum selesai. Kayaknya tetap berlangsung deh, Nagabiki. Terus berlangsung gitu ya. そうですか。じゃあ、改めて伺います。 Aratamete wakaimasu, saya akan datang lagi. Mata kimas gitu ya. Nah, ini salah berarti, nggak mungkin hari itu. あ、先生は明日からご出張ですね。週明けからは通常のご予定です。 Oke, kata dia, senseinya itu besok akan ada dinas. Sampai akhir minggu. Nah, berarti dari besok sampai akhir minggu tuh ya hari minggunya kan. Kita nggak tahu itu hari apa. Cuman paling nggak dia bilang suake, berarti sampai akhir minggu. Nah, maka asta nggak mungkin karena udah mulai dinas. Kinyobi juga nggak mungkin karena akhir minggu itu ya apa namanya sampai hari minggu. Nah, Getsuyobi ini kan awal minggu sebenarnya. Getsuyobi setelah hari Senin. Nah, jadi yang tepat kita udah eliminasi semua. Kalau mau dengerin sampai akhir juga nggak apa-apa. Tapi kita udah dapat jawabannya. じゃあ、週明けに。失礼します。 Nah, suake ni shitsureshimasu. Gitu ya. Oke, satu kali lagi. Terakhir. Nah, gambar nih. Oke, kalau gambar gini, lagi-lagi saya harus beritahu ke teman-teman, cari perbedaan. Gitu ya. Kita kan nggak tahu apa yang ditanyakan. Ini ada yang hitam, ininya ada yang putih. Siapa tahu itu, atau tempat gitu kan. Ada singgo. Nah, berarti ada nomor singgonya, hitotsuno, atau ichibang meno, nibangme, sangbangme, atau yongbangme, atau mentok. Mentok itu kan, tahu nggak kosakatanya? Kosakatanya kan sukiatari, kalau mentok. Terus belok kanan berarti sayu, sasetsu, usetsu gitu kan. Kalau sayu belok kiri kanan. Nah, itu kosakatanya harus kita harus kita kuasai dulu gitu ya. Nah, coba kita dengarkan. Terakhir ya ini sebelum kita mengerjakan dokai. 2番、
男の人と女の人が話しています。これから男の人はどこへ行きますか？すみません。私立病院を探しているんですが。交差点をいくつか渡ってしばらく歩いていくと突き当たりになります。そうしたら右の斜め向かいにあります。どうもありがとうございました。これから男の人はどこへ行きますか？Wah, sabar udah. Mau Ichido nggak? Sophie, Riri, Rina. Oke. Mau Ichido ya. Nih. 2番。男の人と女の人が話しています。これから男の人はどこへ行きますか？すみません。私立病院を探しているんですが。交差点をいくつか渡ってしばらく歩いていくと突き当たりになります。そうしたら右の斜め向かいにあります。どうもありがとうございました。これから男の人はどこへ行きますか？Oke. Langsung aja ya, pakai kata-kata aja lah. Karena ini singkat. Nah, yang ditanyakan laki-laki. Laki-laki tuh sekarang kemana arahnya? Nah, dia nanya, dia mau ke Shiritsu Byoing, ya, rumah sakit swasta. Kira-kira dia harus melalui jalan yang mana? Lalu kata si perempuan, ikut suka Kosateng O, apa namanya, Watate, ini Kosateng ya, perempatan. Ikut suka nggak secara gamblang dia sebutin terus Aruite ikuto Sukiatari Arimas. Nah, mentok nih, berarti sini ya. Tuh dia di sini. Terus kata dia Migino Naname. Kanan kan sini. Terus Naname mana? Miring. Tuh. Kalau ke sini kan mundur berarti, ya kan? Kan kita udah mentok. Terus kata dia Migino Naname, ya miring ke sono. Empat berarti kan? Atau Naname lagi kan bisa garis bujur belintang. Kalau ini kan putus. Gitu ya. Nah, jadi yang tepat di sini yang Yongbang Minasa. Nah, pahami kosakata ya, kosakata per kosakata, apalagi yang di akhir. Seperti itu Minasan. Nah, itu yang disebut dengan kadai rikai. Ya, kadai rikai porsi skala poinnya 3. Jadi di sini kemungkinan saya lupa ada berapa ya. Udah lama nggak ujian N2 entah 5 atau 6. Nah, kalau kalian betul semua, 3 dikali 5 aja udah 15 poin. Ambang batas yang harus kalian tempuh itu sebenarnya 19 poin kan kalau Noryoku Shikeng. Tapi kalian harus rata. Gitu ya. Untuk lulus di JLPT kalau kalian mau JLPT, kalau Nates nggak masalah, yang penting matome-nya itu terkumpul lewat dari ambang batas. Gitu ya. Nah, di sini kan ada beberapa yang telat ya, teman-teman. Nah, tadi saya menjelaskan teori. Nah, jadi saya harap kalian yang telat juga melihat rekaman. Karena di situ ada teorinya. Saya menjelaskan teori secara gamblang. Gitu ya. Ada berapa mondai di Cokai itu silakan kalian lihat, dengerin gitu ya. Atau teman-teman juga kan yang masuk kali ini ya kalau hari libur nggak apa-apa dengerin rekaman. Karena apa saya ingetin lagi ya. Kalian bisa cek di bulan depan itu nanti yang misal sekarang nih tanggal berapa? Tanggal 28. Tanggal 28. Nah, tanggal 28 Januari ini udah kehapus nih rekaman ini. Kita awal kelas mungkin tanggal 6 ya. Nah, berarti tanggal 6 Januari rekaman pertama kita udah kehapus secara otomatis minasan. Jadi ini tidak berlaku terus ya. Dia terhapus secara otomatis karena cloud Zoom juga terbatas sama seperti Google Drive. Dia juga sama ada cloud-nya kan, ada cloud-nya tapi dia terhapus secara otomatis. Gitu ya. Dan dia berlaku sebulan. Oke.
Sekarang kita masuk ke dokai. Nah, dokai pun ya seperti biasa saya harus menjelaskan secara teori dulu. Ya, tadi kan saya juga sudah katakan kita jangan anti dengan teori karena dengan adanya teori sebenarnya terbantu kita menjawab. Gitu ya. Kalian mau beli buku apapun, Sankosho pasti ada yang namanya sukai kata. Cara penggunaan buku. Itu mempermudah minasan. Gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat nih. Ini saya matome aja, saya singkat ya. Jadi kalau saya baca semua ya habis waktunya cuman penggunaan buku saja, gitu ya. Nah, di sini saya persingkat saja. Yang nomor 1, dia bilang ya bungsho no shikumi o rikai suru ichi bungsho zentai no imi o toraeru rensu. Itu di mana ini adalah latihan kita harus menyerap arti keseluruhan dari apa namanya kalimat bukan kalimat apa ya prosa ya atau ya wacana itu seluruh wacana itu dengan memahami struktur daripada wacananya. Nah, sebenarnya nanti yang akan ditanyakan itu nggak lebih dari 5 poin ini. Nanti ada yang namanya taihi. Taihi itu perbandingan. Nanti di wacana tuh salah satunya paling tidak sedikitnya itu ada 5 poin ini di dalam wacana itu. Sedikitnya bukan 5. Sedikitnya ada 1 dari 5 yang tertulis di sini. Contoh taihi. Taihi itu nanti perbandingan. Ya, ini teorinya berlaku dari N5 sampai N1. Ya, jadi kalau kalian pernah sikeng N3 itu pasti ada perbandingan tuh. Ya, kore ni kuraberu to. Nah, itu namanya taihi. Ya, hoka no mono to kuraberu. Membandingkan dengan bagian yang lain. Lalu ada yang namanya ikae atau ruigigo. Kalau ruigigo tuh cakupannya kalimat kata. Tapi kalau ikae bisa kalimat. Hokano kotobade ikaeru. Mengganti dengan kosakata yang lain tapi artinya sama. Gitu ya. Seperti taberu jadi sokuji atau taberu jadi kuu, itu kan sama sebenarnya. Oke, lalu kemudian ada namanya hiyu. Nih. Hiyu itu adalah hokano mono ni tatoeru. Menyandai-andaikan, menyeolah-olahkan. Teorinya ini, dibacaannya tuh kita mencakup topiknya ini, cuman kita seolah-olahkan gitu. Gitu ya. Manusia itu dia bisa bertahan di dunia karena punya punya penelitian secara sains, terus diseolah-olahkan. Nah, sebenarnya binatang pun sama, dia mampu bertahan dirinya, dia juga belajar daripada hal itu. Nah, itu kan berarti namanya menyeolah-olahkan, tatoeru. Itu yang disebut dengan hiyu. Lalu ada yang nomor 4. Ada namanya gimong teijibung. Gimong teijibung adalah gimong bung o sukate wadai o teijisuru. Menunjukkan topik yang dibicarakan dengan menyertakan kalimat tanya. Apakah kamu berpikir bahwa makan malam itu berbahaya buat kesehatan? Nah, topiknya pasti itu, minasan. Itu yang disebut dengan pertanyaan retorik kan. Nggak mungkin kalian jawab. Nanti si penulis akan menjabarkan itu. Nah, itu topiknya. Itu yang disebut dengan gimong teijibung. Lalu kemudian yang terakhir. Ini ada yang namanya sucho hyogeng. Nah, sucho hyogeng itu artinya jibun no ikeng de aru koto o shimesu. Sifatnya dia subjektif. Ya, itu adalah usulan atau opini dari si penulis. Kalau dia sifatnya deduktif, berarti adanya di akhir. Kalau sifatnya induktif, berarti adanya di awal. Kalau kalian ingat tuh kalian pernah mempelajari bahasa Indonesia pasti ada namanya induktif dan deduktif ya. Ya, jadi opini itu atau kesimpulan adanya di awal atau di akhir, nggak mungkin di tengah karena tengah itu sifatnya konten, isi atau penjelasan. Oke. Nah, itu kira-kira yang ada di dalam wacana. Kita cari aja nanti. Oke, lalu kemudian apa sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan juga nggak jauh-jauh dari 5 poin ini. Shijigo o tou. Shijigo itu apa sih? Kata tunjuk, kore. Kore to toa kore to aru koto baga. Nani o sashite imasu ka? Biasanya gitu tuh pertanyaannya. Ada kata kore. Nah, kore itu merujuk pada apa sih? Gitu kan ya? Itu disebutnya dengan shijigo o tou. Kemudian ada lagi yang nibang pertanyaannya, darega, naniga, nanio, nado oto. Nah, ini menanyakan tentang darega itu siapa yang ngomong, naniga apa sih yang dibicarakan, nanio
dia ngapain sih? Gitu ya. Pertanyaannya kalau ini jelas karena ada kata tanya. Lalu atau 3 biasanya. Kaseng bu o imi o tou. Menanyakan arti yang di garis bawah. Biasanya tuh ya ada yang di garis bawah. Maksudnya apa sih yang di garis bawah itu? Tentu kalian tahu lah ya. Lalu kemudian nomor 4, Ryuo atau menanyakan tentang alasan. Atau nomor 5, Reo atau menanyakan tentang contoh. Gitu ya. Nah, caranya gimana nih, minasang? Ya, step puichi. Komakai to ini kotairu mondai nembo mazua zentai o sasato sukamu. Zato sorry ya. Bukan sasato, zato. Zato itu dengan cepat. Kalian baca dengan cepat keseluruhannya, lalu ketika masuk ke dalam yang ditanyakan, komakai to ini kotairu mondai. Ya, maka kamu harus menjawabnya dengan secara detail. Step kedua, Toino taipuni awaseta yomino pointo sukate. Kamu gunakan poin bacaan kamu. Kemudian cari apa yang ditanyakan. Cari jawabannya. Step ketiga, sentakusito kurabeo. Mari kita bandingkan setiap sentakushi atau opsi. Kan ada 4 opsi ya. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa. Nah, setelah kita tahu, bandingkan. 1 sama 2 bedanya ini. 1, 2, dan 3 bedanya ini. 1, 2, 3, dan 4 bedanya ini. Nah, itu cara menjawabnya, Minas. Seperti itu ya. Nah, sebelum saya uji kalian di Dokai, di sini ada Dokai buat latihan. Nah, di sini kalian lihat nih. Taihi ya. Pertama penggunaannya kata taihi, minasang. Perbandingan ya berarti ya. Nah, karena di sini taihi, di sini kalian bisa lihat nih. Juyo nakotoya mono o setsumei surutoki, ketika menjelaskan bagian A yang dimana itu adalah poin pentingnya, hokano kotoya mono bito kurabete nomberu kotoga oi. Seringkali digunakan, seringkali mengutarakan pembanding dengan kalimat B. Gitu ya. Lalu kemudian koreo taihi toyu. Ini yang disebut dengan taihi, pembanding. Lalu bi to kuraberu to no tokuchoga hakiri suru. Dibandingkan dengan B, A itu punya keistimewaan. Ya. Eno tokuchoga hakiri suru. Oke, seperti itu ya minasang ya. Terus kemudian taihi o sukamuto bungsono poin toga miete kuru. Kalau kamu dapat menangkap pembandingan itu, kita dapat melihat poin daripada wacananya. Kemudian sore no chigau teng o shikari sukamu. Mari kita tangkap dengan baik poin pembanding masing-masingnya. Gitu ya. Nah, sekarang di sini ini disebut dengan tanbung. Tanbung itu tannya dari kata mijikai, bungnya itu wacana. Jadi wacana pendek, bacaan pendek gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau tanbung itu satu wacana ini, satu bacaan ini untuk satu soal. Untuk menjawab jangan langsung bacaannya aja kalian artiin, tapi pertanyaan dan opsinya dulu. Kenapa kita harus baca pertanyaan dan opsinya dulu? Kenapa nggak langsung bacaan? Agar kenapa? Agar ketika kita tahu apa yang ditanyakan, masing-masing opsinya, kita udah tahu pada saat membaca seluruh bacaan ini. Oh, berarti ini yang ditanya ini tadi. Nah, kita jangan baca cepat lagi, kita pahami itu yang ditanyain, gitu ya minasang. Dibanding kalian ini baca, terus kemudian baca ini, terus pasti baca balik lagi ke sini. Habisin waktunya. Karena buat N2 dokanya banyak. Apalagi N1 nanti ya. Oke, sekarang kita baca nih untuk soalnya. Ono bungsono nayo toshite motomo tekisetsu na mono wa dore. Yang mana yang lebih tepat? Di sini ada kata motomo ya. Oke, nomor 1 itu futsuno kaigi yori densi kaigi no hoga idea ga deyasui. Apa artinya? Dibandingkan dengan rapat biasa, rapat virtual itu lebih mudah muncul ide. Lalu nomor 2, dibandingkan dengan rapat biasa, rapat virtual itu lebih mempedulikan circle atau lingkupan atau cakupan. Kemudian nomor 3, rapat virtual dibandingkan dengan rapat umum, itu kita nggak perlu pergi ke sana.
Lalu nomor 4, rapat virtual daripada rapat biasanya itu untuk waktu berpikir kita jadi semakin singkat. Oke. Terus setelah kita baca apa sih perbedaan antara opsi 1, 2, 3, dan 4? 1, semuanya kan membicarakan tentang rapat virtual. Densi Kaigi, ini juga Densi Kaigi sebagai subjek, 3 juga sama, 4 juga sama. Nah, futsunya itu sebagai pembanding, pakai Yori, pakai Chigate, pakai Yori, itu kan pembanding saja. Subjeknya tetap sama. Nah, sekarang yang membedakan predikat. Yang ini ide, ya. Tulis saja di sini ide. Lalu kemudian ini khawatir atau peduli gitu ya. Lalu nggak perlu ke sana, nggak perlu pergi. Nah, susah amat sih nulis. Lalu yang ini waktu berpikir. Nah, kan udah mulai kita udah tahu perbedaannya tuh. Nah, sekarang kita baca ada yang namanya dokushoku. Dokushoku tuh baca cepat. Bukan dokushoku ya, pakai S biasa, dokusoku. Oke, kita baca sekarang. Kineng interneto ya lan o ryoshite okonau kaigi wa yuru densi kaigi ga hiromateiru. Ini nggak terlalu penting, ya. Oh, yang penting kita tahu. Oh, ini berarti sudah meluas nih rapat virtual ya menggunakan internet akhir-akhir ini. Udah nggak perlu kalian ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Selagi poinnya udah dapet ya udah lewat. Densi kaigi no choso. Oh, berarti kelebihannya. Kelebihannya apa sih? Kaijo ni sankasha ga atsumara nakutemo ii koto. Oh, berarti nggak perlu kita ngumpul gitu ya di tempat situ. Nah, tapi ada kata daga. Kelebihannya ini satu, oke. Cuman bukan cuman itu, karena ada kata daga. Akan tetapi sore dake dewanai, bukan cuman itu ya. Nah, berarti kalau ada kata daga, itu bukan motomo tekisetsu namono. Bukan hal yang benar-benar ingin disampaikan. Itu ya. Lalu kata dia, ipang tekini futsu no kaigi dewa, ya. Secara umum untuk rapat pada umumnya suino mega kini nate lah ini kok rapat biasanya ya yang lebih khawatir tentang suinome, khawatir tentang cakupan mata dalam artian penglihatan gitu ya. Nah berarti pernyataan nomor 2 salah. Ini kan dibilang nih futsu no kaigi yori densi kaigi no hoga sui ga kini naru. Ini kebalikannya, justru densi justru futsu no kaigi yang shuiga kini naru. Berarti yang ini udah salah. Nah, itu keunggulan kita baca opsi dulu gitu ya dibandingkan dengan bacaannya. Nah, sekarang sisa 3 nih, 1, 3, dan 4. Lalu dareka tokuni me ue no hito ga hatsugen shiteiru aida untuk unazuitari shite kitemasu to yu taido o sui ni shimesu suzukeru koto ni ishiki ga mukatte shimau. Nah, kalau kita rapat pada umum, kita terlalu peduli dengan pembicaraan orang yang lebih tua atau atasan kita kan. Terus kita akan bilang, iya saya sedang mendengar dan sebagainya, aizuchi. Nah, kita harus sadar tentang hal itu. Nah, lalu kata dia shikashi, akan tetapi jitsu wa sono aida, akan tetapi pada saat kita ngangguk, pada saat kita memperhatikan dia, shiko no ho wa stoppu shite shimai yasui. Nah, jadi ide kita, shiko, apa yang kita pikirkan, ide kita itu sebenarnya berhenti. Karena kalian nggak mungkin dapat berpikir dua arah. Satu kalian dengerin, satu kalian mikir gitu. Mustahil, pasti ada bagian itu. Pasti ada yang berat kedenger atau berat berpikir. Gitu ya. Itu buat yang futsuno kaigi. Lalu kata dia sore ni taishi, ini pembanding. Akan tetapi atau sedangkan densi kaigi no baiwa, ya apabila rapat virtual suio kini suruh hitsu yoga naku. Kita nggak perlu peduli itu tentang cakupan itu. Kita harus dengerin dia itu nggak terlalu peduli. Nggak harus peduli kita lihat matanya kan gitu ya. Jibun no shiko o tomezuni hokano hito no hatsugen ga kikeru. Kita dapat mendengarkan pernyataan orang lain tanpa harus menghentikan ide kita. Sono keka alhasil atarasi idea ga ukabu koto ga oi. Seringkali muncul ide yang baru. Ukabu itu sama dengan deru kan.
Ukabu kan apa namanya membumbung. Nah, sama dengan artinya keluar ide yang baru. Nah, berarti pernyataan yang tepat di sini ichibang. Pernyataan kedua itu terbalik ya. Lalu pernyataan ketiga ada sih, ya. Kaijo ni Sankashaga Atsumara Nakutemo I. Tapi bukan itu. Motomo Tekisetsu Namono wa itu cuman pendamping saja. Yang paling ingin disampaikan adalah sebenarnya ini, yang ichibang gitu ya. Oke, ini kita tulisnya segitiga minasang. Karena terdapat di dalam tulisan, tetapi dia pernyataannya bukan sebagai pernyataan inti, tapi sebagai pernyataan pendukung. Kalau yang dua itu udah pasti salah, pernyataannya kebalik. Nah, nomor 3 itu tidak dinyatakan. Ya, kaiteinai. Berarti dia tidak ditulis di situ, berarti ini juga salah. Jadi yang tepat di situ ichibang. Gitu ya. Itu cara jawab dokai. Oke, coba sekarang kita latihan. Tanbung ya. Tanbung lagi lah. Sebenarnya tanbung kalau mau tahu kita harus mengerjakan tanbung itu berapa lama, memang agak hidoy sih. Harusnya sih 3 menit. Itu udah paling lama. Tanbung ya. Tanbung itu 3 menit. Tapi ya karena ini baru latihan, mungkin saya berikan waktu ya nggak terlalu hidoy lah ya. Masa 3 menit. Oke. 8 menit lah ya. Karena kan ini banyak kosakata baru. Nah, ini untuk kekecilan nggak ya? Kalian bisa diperbesar kan kakudai dekimasu yo ne. Minasan no sumoho wa. Hai, sensei bisa. Oke, Des. Nah, ini ya, coba kalian kerjakan di tanbung ini sama seperti yang metode yang tadi saya ajar. Coba ya, saya beri waktu selama 8 menit. Dozo kangaete mite kudasai. Hapung desu ne. Kalau semuanya di bawah 8 menit udah selesai ya langsung kita bahas. Hai dozo hajimemashou.
Oke, Rahmacang sudah. Eca, Nurah, dan Elga. Yang lain ya, masih ditunggu minasang. Silakan. Rina, Amrina Cang. Riri juga sudah oke. 1 menit lagi. Dede, Nasria. Sabal belum ya. Ayu belum. Ah, gitu dong. Sopi. Pipi Cang juga belum. Saya beri waktu 1 menit lagi. Baru kita bahas. Oke, habis waktunya. Oke, kumpulkan. Nah, lagi-lagi yang harus dibaca adalah pertanyaan dan opsi. Nah, di sini pertanyaannya adalah Konobung Sode Hisaga Motomo Itai Kotowa Nanika. Jadi, apa sih yang paling ingin disampaikan oleh penulis di bacaan tersebut? Gitu ya. Oke. Nah, di sini yang Ichibang, Ren Ais Teiru Tokini pada saat kita jatuh cinta atau pacaran ya, sorry, Ren Ais Teiru Toki berarti pada saat pacaran, Udaranai Osaberi O Suruyodri dibandingkan ngomong-ngomong ngomong yang nggak ada gunanya gitu ya, cuman sekedar ngomong gitu. Futari de Hong O Yomi Sono Hanashi O Surutoi. Alangkah baiknya kamu berbicara tentang buku yang kalian baca berdua. Jadi di sini ketika pacaran bicara tentang buku. Nah, gitu ya. Kita tulis gitu minasang biar tahu perbedaannya. Lalu nomor 2. Ren Aiso Setsu no Kessaku o Yomuto, kalau kita membaca karya apa ini? Novel percintaan, Iro Iro Manabu Kotoga Dekiru Kara, Ren Aichu no Hito wa Hong o Yonda Hoga I. Nah, kalau ini ketika pacaran baca buku percintaan. Oke, beda ya. Kalau yang ini bicara tentang buku, kalau yang ini baca buku. Kemudian yang nomor 3, Ren Ai-o Shitehiru Hito, orang yang sedang pacaran. Hong O Yomanai, oh nggak baca. Ya, yang pacaran justru nggak baca. Sebaiknya tidak baca buku. Akan tetapi Ren Aiga Owariso Dato Omotara, kalau kamu merasa cintamu akan putus, akan berakhir, Yori Keikeng O Fukameru Tameni Hong O Yomutoi. Untuk memperdalam pengalamanmu. Nah, jadi kita udah, waduh kelihatannya mau putus nih, dia udah marah-marah aja lagi. Nah, untuk memperdalam
fukaku, fukameru gitu ya. Untuk memperdalam pengalamanmu itu, alangkah baiknya baca buku. Oh, jadi pacaran nggak baca, tapi kalau mau putus baca. Oke. Yang nomor 4, Renai Chuno Hitowa Hongo Yomu Hitsuyowa Nai. Nah, kalau nomor 4, orang yang pacaran nggak perlu baca, sama ya, Yomanai Hoga. Akan tetapi, Renai ga Owariso Dato Omotara, kalau kamu merasa cintamu akan berakhir, Shitsureng no Kurusisao Yawara Geru Tameni Hongo Yomutoi. Kalau kamu merasa cintamu mau berakhir, sebaiknya baca buku. Oh, sama. Cuman di sini tujuannya beda. Nah, nanti berarti ini kita tambahin. Nah, kalau mau putus baca buku untuk kurusisao yawarageru, untuk memperingan luka hati, ya kan? Nah, tujuannya beda nih. Berarti yang ini kita tambahin. Pacaran nggak baca, kalau mau putus baca untuk memperdalam pengalaman supaya nggak terjadi lagi. Oh, beda tujuan ya. Nah, kita udah tahu nih 1, 2, 3, 4. Oh, udah tahu nih. Ya, udah tahu saya perbandingannya. Kalau nomor 1 pacaran tuh bicara tentang buku. Kalau nomor 2 pacaran itu baca buku percintaan. Kalau nomor 3 itu pacaran tuh jangan baca buku. Tapi kalau mau putus, kita udah merasa mau putus, untuk memperdalam pengalaman kita baca buku. Nah, nomor 4 sebenarnya secara garis besar sama. Kalau kita lagi pacaran nggak perlu kita baca buku. Tapi kalau udah mau putus, baru kita baca buku. Tujuannya untuk memperingan luka hati ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bacaannya. Nah, bacaan di sini. Moshi. Ya, kita baca nih. Moshi tadaima dairen aino saichu dattara. Kalau kamu sedang dalam percintaan yang luar biasa, dairen ai, ya. Hong nado yomu koto o osusume shinai. Udah dapet minasang. Baru paragraf 1 ya kan. Tidak direkomendasikan membaca buku. Jangan buru-buru takut ngecoh nanti. Oke, kita baca sampai paragraf akhir. Kalau memang nggak ada perubahan, baru 1, 2 kita eliminasi. Karena kan tadi percintaan justru baca buku, gitu ya. Oke, lalu kata dia, Tokuni renai so setsunado machigate mo yonjai kenai, yondewa ikemaseng. Ya, jadi ya secara khusus ya novel percintaan yang nggak salah lagi dilarang untuk dibaca. Oh, jelas, gamblang ya, dilarang untuk dibaca. Tatoe, ini tatoeru, menyandai-andaikan, menyolah-olahkan. Tatoe, Barzak Barzak itu penulis ya. Barzak no Barzak berarti di sini judul novel, penulisnya ini Tanima no Yuri. Ini nama soalnya. Barzak tuh saya pikir nama penulis luar negeri. Ternyata penulisnya ini Tanima no Yuri. Noyona Jun Aiso Setsuno Kesaku o Motte Kitemo, meskipun kamu memiliki seni, memiliki karya seni semacam novel percintaan yang murni. Jun Ai ya enggak? Novel percintaan yang murni. Atau kata dia, apa ini? Toruste. Toruste apa tuh ya bahasa Inggrisnya? No Anna Karenina, penulisnya dari Anna Karenina. No yona hering so setsu. No kesaku omotte kitemo, meskipun kamu juga memiliki karya seni gagal cinta, yaitu yang Toruste dari Anna Karenina. Anata ga arani muchu de uchikonde iroren aino nama-nama shitai keng ni kurabetara, ya, dibandingkan dengan pengalaman mentah, maksudnya tuh pengalaman yang ya masih seumur jagung lah, percintaan ya, di mana kamu akan keranjingan atau tergila-gila dengan situasi kamu, kata dia, iro awasete shimau ni chigai nai karada.
itu nggak salah lagi, kamu akan terdistraksi. Kamu akan kebawa, percintaanmu tuh akan kebawa nanti dengan cerita cintamu sebenarnya itu akan terbawa dengan story atau cerita daripada novel percintaan itu. Makanya dilarang dibaca. Oh, berarti jangan dibaca nih. Udah eliminasi dah tuh. 1 dan 2. Nih 1 salah, 2 salah. Karena kan 1 dan 2 tuh kita harus bicara tentang buku kan. Nah, yang dilarang baca tuh cuma 3 dan 4. Berarti kita udah kita eliminasi 2, sisa 3 dan 4. Nah, paragraf tengah konten biasanya cuma tambahan saja. Nah, dia bilang di sini mata ren ai chu no aite no koibito ni, pasanganmu hong o hanasi nado si kakete wa ikenai. Kamu jangan memulai untuk bicara tentang buku. Ya, si kakeru itu artinya memulai. Bisa memulai kerja, memulai apapun itu si kakeru. Tatoeba, contohnya, yuenchi ni itte, kamu pergi ke arena bermain, damate, terus kamu diam. Koibito to jet costa ni note asobu koto ni kurabetara. Kalau dibandingkan kamu main dan naik jet coaster dengan pacarmu dan kamu diam, zutto fumona osaberi ni sugi naikara. Karena itu nggak lebih cuman pembicaraan yang nggak ada bungkusnya atau pembicaraan ya yang nggak ada gunanya kalau kamu baca tentang buku gitu maksudnya. Lebih baik diem dah gitu minasang. Nah, jadi jangan. Itu nomor 1 tadi ya, salah. Oke, masuk paragraf ketiga. Daga akan tetapi, onaji hong o yomu koto demo, meskipun kamu membaca buku yang sama, onaji hong no hanasi demo ikara yate mita hogai. Lah, kok ini justru katanya ya? Kok justru cobalah kamu membaca, cobalah kamu coba mengerjakan karena sebaiknya kamu berbicara tentang buku yang sama. Lah kok ini disuruh? Tapi jangan hilangkan konteks kalimat berikutnya. Karena kalimat berikutnya itu menyatakan tentang waktu. Kapannya kamu harus baca. Ini kita baca sampai akhir. Moshimo ren aiga toge. Toge itu kan berarti duri ya. Toge o koeta to omoetari korewa sippai dattato omoetari shitato kiniwa. Ini sebenarnya kesulitan N2. N2 itu kalau secara struktur dia kacau tuh. Tetapi maknanya tetap dapat. Kan harusnya toki itu di sini. Sekarang dibalik minasang, tokinya jadi di belakang. Bacanya katanya ketika kamu merasa itu gagal, cintamu gagal nih. Renai. Gagal atau kamu merasa cintamu terdapat duri. Oh, berarti percintaan saya gagal. Nah, kalau saya mau balik, ini tuh harusnya di sini nih. Kalau dia N3 atau N4, ini pasti dia di sini nih. Tuh. Pasti dia di sini. Jadi moshimo ren aiga toge okoe tato omoetari korewa shipai dattato omoetari shitato kiwa onaji hong o yomu koto demo onaji hong no hanasi demo ikara yatte mita hogai. Karena harusnya gitu. Gitu ya. Karena ini konteksnya masih sama. Karena kenapa? Ada dalam satu paragraf. Kalau ini paragrafnya udah beda. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3, ini paragraf 3. Itu udah beda konteks. Karena dia dalam satu paragraf konteksnya sama. Nah, keterangan waktu itu mengacu pada pekerjaan sebelumnya atau aksi sebelumnya. Oke, oh berarti bacanya itu ketika kita merasa mau gagal. Gitu ya, atau terdapat duri ya, itu kan sama, mau gagal ya. Itu hanya bentuk kiasan saja. Masuk kesimpulan, paragraf terakhir, karena ini deduktif. Lalu kata dia, Hong Niwa, di dalam sebuah buku, Ren Aino Owari, ya, akhir daripada percintaan, Shitsureng no Surasa. Jadi sakit, putus cinta, itu sebagai objek. Motoni kaesu cikara wa nai. Kita tidak memiliki upaya untuk dapat mengembalikan pahitnya putus cinta atau kegagalan dalam percintaan. Akan tetapi
Anata no ren aino owaria, akhir daripada percintaanmu, shitsureng o mo ichido. Jadi apa namanya, sakit hatimu, anata ga taiken shitayori, moto o kiku, memperbesar daripada pengalamanmu. Moto fukaku, memperdalam. Taiken sasete kureru chikaraga arukara. Karena itu ada sebuah kekuatan untuk memperdalam pengalamanmu atau memperbesar daripada pengalaman kamu putus cinta dan kegagalan percintaan. Nah, berarti di sini ada dua sisi yang saling bertentangan. Ini shitsureng no surasa, surasa itu sama dengan ini minasan. Shitsureng no kurusisa kan sama. Surai sama kurusi ya sama. Ya, itu Gairu Ikigo. Dia bilang yawarageru, untuk meringankan. Ini kan nggak bisa, dia bilang moto ni kaisu cikarawanai. Kita nggak punya daya upaya untuk mengembalikan pahitnya putus cinta. Nah, kalau nomor 4 ini justru kata dia kalau dengan baca buku kita dapat meringankan gitu ya. Nah, tadi dia bilang di dalam buku tuh nggak ada daya upaya itu, tapi terdapat, nah baru Cikaraga Aru, tapi kita terdapat sebuah upaya untuk memperdalam pengalaman. Nah, jadi saya putus cinta, jangan sampai saya gagal lagi, saya baca ini. Sedih gitu ya, nangis-nangis di pojokan ya, ketetesan lilit. Nah, itu minasang. Jadi yang tepat di sini pernyataan Yawarageru ini ya, Ren Aino Kurushi Sao Yawarageru ini salah. Nah, jadi di sini yang tepat yang sambang sesuai nih. Yori taikeng o fukameru tame ni hong o yomuto i. Nah, kira-kira seperti itu minasang. Oke, saya mau lihat ya. Yang betul berapa orang nih? Nah, banyak yang jawab nomor 4. Sayang sekali ya. Yang 3 juga banyak sebenarnya. Tuh. Dikit lagi ngobrol. Oke, tungguin benar. Oke, itu ya untuk materi kita. Dokai mungkin baru pertama karena saya harus menjelaskan secara detail kan teori-teori yang ada. Oke, mungkin saya kasih PR kali ya untuk Dokai, nanti kalian cari dan kita bahas di pertemuan bulan depan ya, tahun baru. Oke, minasang, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan atau tidak, atau ada kosakata baru yang kalian dengar dari nenek-nenek atau kakek-kakek? Silakan. Nasa so desu ne. Oke, kalau tidak ada saya stop dulu rekamannya. Saya akan